Badan kekar Elkan Bagot kini tuai pujian warganet jelang putaran ketiga. Debut bersama FC Emmen, tim Gepen bawa menang klubnya 8-0. FIFA belak-belakan beri pujian soal pencapaian timnas. Media Vietnam langsung menyebut tim merah putih yang terlemah. Kim Panggon sebut timnya harus menantang kekuatan timnas. Statistik Cirus Margono kini menjadi sorotan. Pelatih timnas Bahrain akhirnya buka suara. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek jangkung timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot kini kabarnya tuai apresiasi dikarenakan transformasi bodinya yang kini semakin kekar. Kabarnya hal itu sangat meningkat dibandingkan saat pertama kalinya ia bergabung ke timnas Indonesia. Ya, diketahui Elkan Bagot dipanggil pertama kalinya oleh Coach Sintayong untuk mengikuti TC timnas Indonesia U19 pada tahun 2020 silam. Kala itu pemain yang lahir di Bangkok, Thailand tersebut punya badan jangkung akan tetapi masih agak kurus. Pada saat itu akhirnya Elkan Bagot tidak butuh waktu lama untuk debut bersama timnas Indonesia senior, di mana Coach Sintayong memainkannya ketika skuad Garuda menghadapi Afghanistan pada bulan Novembernya. Kini sudah 4 tahunan Elkan Bagot bersama timnas Indonesia. Namun setelah lama absen di timnas Indonesia, saat ini kabarnya Elkan Bagot pun muncul kembali di media sosial, di mana ia membagikan kabarnya yang sedang mengikuti latihan perdana bersama klubnya jelang musim 2024-2025. Elkan Bagot yang mengikuti latihan tersebut lantas mendapatkan sorotan warganet. Hal ini berkat transformasi bodinya yang semakin kekar dengan massa otot yang terlihat lebih kuat. Hal itu dipantau dari akun Instagram Nusantara Ballers yang mengunggah perbedaan transformasi Elkan Bagot ketika awal bergabung dengan timnas Indonesia dan saat ini. Transformasi fisik Elkan Bagot ini patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dari sang pemain dalam menjaga pola makan dan disiplin latihan, tulis akun tersebut. Ya, tak hayal warganet pun lantas takjub dengan bodi Elkan Bagot yang semula tinggi kurus tapi kini sudah kekar dan lebih berisi. Banyak yang terkejut dan kagum dengan sosok pemain jangkung yang satu ini. Media asal Vietnam kabarnya menyinyir timnas Indonesia saat tim Garuda mendapatkan pujian khusus dari FIFA usai lolos ke putaran ketiga. Lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga ini kabarnya terus mendapatkan sorotan dari FIFA dan publik Vietnam, di mana baru-baru ini FIFA melalui halaman resminya berkomentar mengenai kesuksesan timnas Indonesia yang lolos dari putaran kedua. Pujian pun dilontarkan di mana timnas Indonesia dinilai memiliki kontribusi unik antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Selain itu, FIFA pun juga memberikan pujian untuk para pemain timnas Indonesia khususnya talenta muda yang cemerlang saat ini. Kali ini timnas Indonesia terbukti tidak peduli dengan apa yang media anggap sebagai kekuatan mereka, tulis FIFA. Timnas Indonesia memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan berpengalaman dengan hadirnya pemain-pemain muda bertalenta, jelas FIFA. Sementara itu, meningkatnya kualitas timnas Indonesia juga tak terlepas dari peran Coach Sintayong, di mana FIFA memujinya sebagai pelatih dengan kemampuan taktis dan pendekatan yang keren. Ya, Coach Sintayong setidaknya sukses mengangkat ranking FIFA skuad Garuda sebanyak nyaris 40 tingkat. Kinerjanya di Piala Asia lalu disebut yang terbaik. Publik Vietnam yang melihat pujian FIFA untuk timnas Indonesia dan Coach Sintayong di atas hanya bisa memberikan nyinyiran, di mana The tahun 47 mengaku bahwa timnas Indonesia baru saja mencatatkan pencapaian luar biasa, namun kesialannya juga menimpa skuad Garuda di saat yang sama, yaitu di saat masuk ke grup maut putaran ketiga bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Media asal Vietnam itu menilai timnas Indonesia sebagai tim yang dianggap terlemah di putaran ketiga ini. Dengan pencapaian luar biasa baru-baru ini, FIFA memberikan pujian khusus untuk timnas Indonesia lewat sebuah artikel tulis The tahun 27. Sayangnya timnas Indonesia terjerumus ke grup sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas media tersebut. Bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, timnas Indonesia dinilai paling lemah di grup ini, imbuh mereka. Kiper keturunan yang sudah menjadi WNI yaitu Cirus Margono masih terus disebut bisa menjadi alternatif pengganti Martin Paes di ronde ketiga nanti. Hal itu disampaikan saat proses resmi Martin Paes masih terganjal aturan FIFA. Oleh sebab itu, Martin Paes belum cukup syarat untuk membela timnas Indonesia. Ya, dalam hal ini Coach Sintayong sendiri sejatinya bisa memanggil kiper keturunan lainnya seperti sosok Cirus Margono. Hal itu dikarenakan ia bisa tampil membela tim Merah Putih yang telah menyandang status warga negara Indonesia. Sayangnya, Coach Sintayong dikabarkan belum melirik penjaga gawang yang berkarir di klub asal Yunani tersebut.
Mengutip dari suara.com, statistik Chirus Margono kini disebut kian ramai. Pertanyaannya, apakah hal ini yang menjadi alasan Coach Sintayong tidak memanggilnya? Ya, tentu ini menarik kita perhatikan. Melansir dari Transfermarkt, Chirus Margono sudah 3 musim bersama klub asal Yunani tersebut. Namun kabarnya ia belum menjadi pilihan tim utama. Di musim 2021-2022, Chirus Margono baru tampil sekali dengan kebobolan 3 gol. Namun kabarnya di musim selanjutnya sudah membaik, di mana Chirus Margono berhasil tampil dalam 8 pertandingan. Catatannya adalah kebobolan 9 kali dengan 2 nirbobol. Kemudian di musim 2023-2024, Chirus Margono juga mentas 8 kali bersama klubnya, di mana kabarnya ia kebobolan 12 gol serta 1 clean sheet. Catatan apik berhasil ditorehkan bintang timnas Indonesia U20 yaitu Tim Gepen yang sukses pesta gol dalam laga debutnya bersama FC Emmen. Sebagai informasi, Tim Gepen merupakan salah satu pemain keturunan yang dibawa pelatih Indra Safri ke timnas Indonesia U20 untuk tampil di turnamen Toulon Cup beberapa waktu yang lalu. Pada ajang tersebut, Tim Gepen tampil dalam 4 pertandingan saat timnas Indonesia menghadapi Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia. Setelah memperkuat timnas Indonesia, Tim Gepen pun resmi dikontrak oleh salah satu tim kasta kedua di Liga Belanda yaitu FC Emmen. Tidak berselang lama setelah rekrutan, Tim Gepen pun langsung menjalani pertandingan debut bersama FC Emmen. Tepatnya saat FC Emmen menjalani laga persahabatan kontra tim kasta keempat di Liga Belanda. Bertanding pada Rabu 2 Juli 2024 waktu setempat, Tim Gepen turun pada babak kedua dan turut membawa FC Emmen menang telak 8-0. Meski masuk sebagai pengganti, namun Tim Gepen mampu tampil memukau dengan memberikan 1 assist untuk gol terakhir FC Emmen. Berbekal kualitas tersebut, tak heran jika petinggi FC Emmen sempat memberikan pujian tinggi saat pertama kali merekrutnya. Dengan kehadiran Tim Gepen, kami mendatangkan pemain bertalenta bek kiri dinamis. Dia punya umpan silang yang bagus, sangat kreatif dan punya intensi menyerang, kata Direktur Teknik FC Emmen. Itu membuatnya seorang pemain yang menarik bagi kami, terutama di masa yang akan datang. Tambahnya lagi, andai Tim Gepen bisa terus melanjutkan penampilan apiknya di laga resmi, bukan tidak mungkin namanya akan masuk ke skuad tim utama timnas Indonesia di masa yang akan datang. Pelatih timnas Bahrain akhirnya memberikan komentar terkait hasil drawing yang menempatkan skuadnya di grup C putaran ketiga ini. Di grup tersebut, Bahrain satu grup bersama timnas Indonesia salah satunya. Pelatih dari Kroasia itu menilai bahwa semua tim yang lolos ke putaran ketiga ini adalah yang terbaik. Sebelum pengundian, kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia, kata sang pelatih. Sang pelatih pun kabarnya akan menyikapi serius semua lawan yang akan dihadapi untuk meraih poin. Kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimis. Kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, ujarnya menegaskan. Timnas Bahrain lolos ke putaran ketiga ini dengan status runner-up grup H di putaran kedua. Di putaran kedua, timnas Bahrain mengemas 11 gol dari 6 pertandingan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga. Hallo Ebenaar,